Selanjutnya kita masuk ke halaman 88 dan 89 di buku tematik kalian ya. Di halaman 88 ini ada gambar bentuk bangunan yaitu tempat ibadah atau rumah ibadah. Nah, pastinya di setiap agama mempunyai tempat ibadah masing-masing, di antaranya agama yang ada di Indonesia, yaitu ada agama Islam, Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, dan juga ada Konghucu. Nah, di kelima agama tadi tentunya mempunyai tempat ibadah masing-masing, yaitu ada masjid untuk umat Islam, kemudian gereja untuk umat Kristen, kemudian pura untuk umat Hindu, wihara untuk umat Buddha, kemudian kelenteng untuk Konghucu. Nah, di kelima bentuk rumah ibadah ini mempunyai ciri masing-masing, di antaranya yaitu mempunyai ciri-ciri masing-masing sehingga mudah kita kenali bangunan ini untuk rumah ibadah agama apa. Misalnya ada gambarnya di gambar 2.2 ini bentuknya seperti Ka'bah untuk masjid, kemudian kerucut. Nah, di sini ada gambar kerucut ya, di gereja itu bentuknya seperti kerucut. Kemudian ada pura yang bentuknya seperti punden berundak. Kemudian ada wihara yang modelnya seperti balok-balok. Kemudian ada kelenteng ini yang bentuknya juga mengerucut di samping kanan kirinya. Dari kelima tempat ibadah ini termasuk dalam kategori keberagaman agama yang ada di Indonesia, yaitu keberagaman agama. Tentunya kelima tempat ibadah ini juga mempunyai hari raya masing-masing, di antaranya yaitu umat Islam ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian umat Kristen hari rayanya Natal, kemudian Hindu ada Nyepi, kemudian Buddha ada Waisak, dan Konghucu ada Imlek. Terus bagaimana cara kita menerapkan toleransi agar tidak terjadi perpecahan, agar tidak terjadi konflik antar umat beragama satu dengan agama yang lain? Tentunya kita harus menerapkan sikap toleransi ya, diantaranya dengan saling menghormati, saling menghargai antara umat beragama satu dengan umat beragama yang lain. Terus kemudian tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang lain. Misalkan memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita, itu tidak boleh ya. Terus kemudian tidak mencela agama lain. Oke, kemudian kita masuk ke halaman 89. Di situ ada gambar 2.28, ada 2 orang murid yang sedang memperagakan tari Bungong Jumpa. Nah, tari Bungong Jumpa ini merupakan tarian daerah yang berasal dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Tari Bungong Jumpa ini sudah banyak kita pelajari kan di tema 1 yang kemarin, dan bahkan kita pun juga sudah memperagakan tari Bungong Jumpa ini juga kan. Tari Bungong Jumpa ini bisa ditarikan dengan cara berdiri, bisa juga ditarikan dengan cara duduk. Tari Bungong Jumpa ini termasuk dalam keberagaman budaya di Indonesia, yaitu keberagaman tarian adat. Terus bagaimana termasuk dalam kategori keragaman tarian adat. Kemudian tari Bungong Jumpa ini termasuknya kita sudah menjalankan, ketika kita sudah mempelajari tarian Bungong Jumpa ini, artinya kita juga sudah menerapkan sikap toleransi ya.
sikap toleransinya itu berupa apa ya? Yaitu menghargai budaya daerah lain. Oke, untuk tugas selanjutnya yaitu tugas yang kedua, aktivitas mandiri. Setelah memahami masalah toleransi dalam perayaan Hari Besar Keagamaan berdasarkan teks bacaan, siapkanlah ceritamu tentang pengalaman merayakan Hari Besar Keagamaan di lingkungan sekitarmu. Nah, di sini nanti kalian akan membuat cerita. Bebas membuat ceritanya, terserah. Intinya tentang masalah toleransi dalam perayaan Hari Besar Keagamaan. Oke, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.